Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini beberapa saudara-saudara yang akan melakukan baptisan air akan bersama-sama mendengarkan nasihat firman Tuhan. Tujuannya saudara-saudara mendengar firman Tuhan supaya saudara-saudara bukan sekedar asal dibaptis, tapi ada pengertian-pengertian yang jelas, ada hal-hal yang saudara harus pahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara perlu ada penjelasan, perlu ada pengertian yang disampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya menganjurkan saudara-saudara yang akan dibaptis untuk membaca buku ini, yaitu buku Lahir Baru yang ditulis oleh Bapak Pendeta Dr. Yusuf B.S. Saudara baca, perhatikan baik-baik, dipelajari, dan setelah saudara membacanya, di halaman terakhir ada pertanyaan-pertanyaan. Saudara bisa menjawabnya dalam secari kertas. Ketika saudara membacanya, kemudian di halaman terakhir setelah saudara selesai membacanya, saudara bisa menjawab dalam secari kertas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mengingatkan kembali apa yang telah saudara sekalian baca, ya. Baik, sebelum memulainya, saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, ada saudara-saudara kami yang pada kesempatan tidak lama lagi akan dibaptis air. Tuhan, tolong, karena pada hari ini kami akan mendengarkan pengarahan, penjelasan baptisan air. Apa yang akan kami lakukan, kami kerjakan dalam baptisan air, dan bagaimana selanjutnya. Roh Kudus, turunlah. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, menolong kami, memampukan kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan, penyampaian nasihat-nasihat menjelang baptisan air ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan hadir, Tuhan yang bekerja. Roh Kudus memberikan pencerahan, pembukaan hati pikiran kami, pengertian-pengertian kami jelas, sehingga kami bisa memahaminya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat terlebih dahulu tentang jalan keselamatan. Jadi sebelum dibaptis, saudara harus mengerti dengan jelas tentang jalan keselamatan. Bagaimana memperoleh keselamatan menurut firman Allah. Sebab keselamatan di dalam Yesus ini luar biasa. Dan ini adalah iman kita, iman orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah ada hidup sesudah kematian. Rata-rata orang dalam dunia percaya ada kehidupan sesudah kematian. Loh Pak, buktinya apa?
kalau orang-orang di dunia ini percaya ada kehidupan sesudah kematian. Kalau saudara memperhatikan ada orang yang meninggal, maka orang-orang datang, kemudian beberapa kepercayaan itu mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan yang meninggal supaya bisa masuk surga, supaya bisa selamat. Ya, biasanya di dalam orang-orang yang percaya kepada Yesus, pada waktu ada seseorang yang meninggal, kita tidak mendoakan lagi supaya yang meninggal masuk surga, tetapi kita justru mendoakan keluarganya agar mereka semua dihiburkan, agar mereka semua boleh tetap tabah, boleh menerima kekuatan. Ya, nanti dalam penjelasan-penjelasan yang lain saya akan sampaikan. Tapi orang-orang di dunia percaya ada hidup sesudah kematian. Saudara-saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa setelah mati enggak selesai. Setelah mati bukan the end, tamat. Oh enggak. Ada kelanjutannya. Dan kelanjutannya adalah hidup yang kekal, saudara-saudara. Kelanjutannya hidup yang kekal. Kita harus tahu, Alkitab berkata umur hidup manusia dalam dunia ini hanya 70 atau 80 tahun. Saya membacanya dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90, Mazmur 90. Coba saudara perhatikan dengan baik ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi saudara-saudara, umur hidup dalam dunia ini, Alkitab yang berkata 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya, rata-rata umur manusia segitu-segitu, 70, 80 tahun. Ya, nah setelah meninggal, umur berapapun meninggal, tadi di awal penjelasan saya, apa berakhir, apa selesai? Oh, enggak. Ada pengadilan. Saudara-saudara, pengadilan. Ya, tidak seorang pun bisa hindari pengadilan Allah. Mari saya tunjukkan kepada saudara sekalian Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah ini, mati satu kali. Jadi kita hidup dalam dunia ini gak selama-lamanya. Saudara gak hidup selama-lamanya. Ada penyair yang bilang saya mau hidup 1000 tahun lagi. Gak sampai 100 tahun udah meninggal. Jadi setelah meninggal apa yang dialami? Pengadilan, diadili, dihakimi. Ya, Ibrani 9:27. Dan masing-masing orang harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri kepada Tuhan. Gak bisa diwakilkan kepada orang lain. Anak-anak,
Anda bilang nanti papa yang tanggung jawab. Enggak bisa. Istri-istri bilang nanti suami saya yang tanggung jawab terhadap saya. Enggak bisa juga. Suami-suami, nanti istri saya yang tanggung jawab. Enggak bisa juga. Saya mempertanggungjawabkan diri saya sendiri. Saudara juga harus tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab semua yang kita lakukan dalam dunia ini. Bahkan bukan hanya dalam perbuatan saja yang kita pertanggungjawabkan loh. Sampai dalam pikiran, angan-angan, bahkan juga perkataan kita. Seakan-akan kalau kita ngomong begini, hilang di angkasa, hilang di udara. Tapi ternyata kata-kata kita juga dipertanggungjawabkan. Ya, kalian ingat baik-baik, saudara-saudara ingat baik-baik. Sampai perkataan ini juga dipertanggungjawabkan. Loh, Pak, di mana ayatnya? Ayo, saya tunjukkan kepada saudara. Matius 12:36. Cuma ngomong aja kok. Iya, dipertanggungjawabkan. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, ngomong aja loh, kata-kata aja loh. Hilang di udara? Enggak. Dihakimi, dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, ayo orang tua, jangan ngomong sembarangan terhadap anak-anak. Jangan suka umpat anak. Jangan keluar kata-kata binatang terhadap anak. Sebaliknya, suami-suami, istri-istri, jaga mulut. Kenapa Pak harus dijaga? Karena harus dipertanggungjawabkan. Pada hari penghakiman, tadi manusia mati satu kali dan kemudian datang penghakiman. Oke, itu tadi perkataan, perbuatan. Pikiran kok dipertanggungjawabkan? Oh iya, sampai dalam pikiran juga. Saya tunjukkan ya, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-28. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah ini, berzina dalam hati. Nah ini dipertanggungjawabkan. Ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Karena mata tadi yang menyesatkan, sehingga memandang perempuan lain dan menginginkannya. Terjemahan yang lain, bukan menginginkannya, tetapi memandang perempuan dan bergerak syahwatnya. Saudara-saudara, jelas, cuma menginginkannya dalam pikiran. Lu iya, dipertanggungjawabkan seperti berzina. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang akan dibaptis harus ingat baik-baik ini. Pengadilan, manusia satu kali mati, dan datang pengadilan, setelah itu datang hukuman kalau saudara-saudara berbuat yang salah. Ya, tadi saya tunjukkan, tadi belum dibaca, Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12, saya baca, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada
Allah. Ya, semua bertanggung jawab dirinya sendiri. Alkitab bilang begini, gak ada satu orang pun yang benar di dalam dunia. Gak ada. Semua orang berdosa. Semua orang berdosa. Ini penting ya. Apakah saudara-saudara yang akan dibaptis ada yang gak pernah berdosa? Gak ada. Saya yang memberikan pelajaran hari ini, saya orang berdosa. Saya pernah berbuat dosa. Semua orang pernah berbuat dosa. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pemimpin. Gak ada satupun yang bilang saya tidak pernah berdosa. Gak ada. Siapapun, saudara-saudara, siapapun. Coba kita cek kebenarannya dalam firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga, surat Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Gak ada yang benar. Seorang pun tidak. Lagi satu ayat ya. Firman Allah ini kebenaran. Jadi dia tulis ini, Tuhan tuliskan ini untuk memberi pengertian sama kita. Dari suku apa saja, saudara kaya atau miskin, dari kebudayaan mana saja, dari status sosial apa saja, kaya miskin, ataupun dari tingkat pendidikan, saudara profesor, ataupun saudara gak tamat SD sekalipun atau gak sekolah, semua orang gak ada yang benar. Semua orang pernah berdosa. Jelas tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayo ayat 23 ya, ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua telah berbuat dosa. Semua telah berbuat dosa. Kembali lagi, tidak ada satu orang yang benar. Siapapun Anda. Nah, hukuman dosa. Apa hukuman dosa? Kita harus paham ini. Semua orang berbuat dosa. Hukumannya apa? Alkitab bilang juga hukumannya maut. Coba kita baca Roma 6, 23. Roma 6, 23. Demikian bunyinya. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya ulang lagi, semua orang berdosa. Gak ada yang benar. Lalu hukuman dosa, upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Maut itu kematian kekal. Maut itu apa? Maut itu putus hubungan dengan Allah. Maut itu apa? Maut itu neraka. Loh, Pak, berarti gak ada orang yang masuk surga. Semua orang berdosa. Semua orang gak ada yang benar. Upah dosa maut. Dosa kecil, dosa besar, paham gak paham, tahu gak tahu, ngerti gak ngerti, upah dosa maut. Saudara-saudara, semua orang gak bisa selamat dong. Oh iya. Gak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ingat. Gak ada satu manusia pun yang dapat membawa dirinya masuk ke dalam sorga.
Gak ada manusia pun yang bisa, satu manusia pun yang bisa masuk sorga. Karena manusia berdosa. Upah dosa maut. Tadi saya katakan kepada semua yang mau dibaptis, perhatikan baik-baik. Dosa apapun upahnya maut. Saya mau kasih contoh sekarang. Ada segelas air, bukan segelas air, tetapi ada air dalam kemasan begitu, kemudian ditulis di kemasannya seperti air begitu, ditulis dalam kemasannya, ini racun, berbahaya, jangan diminum. Jadi ada segelas atau segelas seperti air, semacam air, dimasukkan ke dalam lemari es, kemudian di luarnya ada tulisan, ini racun, berbahaya, jangan diminum. Kalau saudara bisa membaca tulisan itu, ketika saudara sekalipun udah haus, dibaca tulisan itu, oh ini racun. Oh ini bukan air minum, ini bukan sirup, ini racun. Kira-kira saudara minum atau enggak? Enggak minum. Karena ada tulisan itu kan, ini racun, berbahaya, jangan diminum. Tapi ada seorang buta huruf, gak bisa baca. Ya, gak bisa baca. Ketika dia lihat ada di situ seperti air dalam satu kemasan, ditaruh di lemari es, kulkas, ada tulisannya. Gak bisa baca dia, buta huruf. Dipikir air minum, dipikir sirup. Kemudian dibukalah kemasan itu, diminum. Kira-kira mati atau enggak? Keracunan atau enggak? Oh iya keracunan dong. Loh enggak bisa baca dia, tetap keracunan. Oh iya dong. Jadi meskipun enggak ngerti minum air itu atau minum cairan itu, maksud saya, udah dikasih peringatan tapi enggak bisa baca, tetap diminum, mati, maut, mati. Sebaliknya orang ketiga, dia orang pintar saudara-saudara. Orang pintar sekali, jenius, IQ-nya tinggi, wah luar biasa pintarnya. Dia menguasai macam-macam bahasa, ilmunya begitu luar biasa. Ketika dia membuka kulkas, ada cairan, ada tulisan, dia bisa baca. Ini racun, jangan diminum, berbahaya. Ada tulisan. Ini bisa baca? Bisa, pinter, IQ-nya tinggi. Tapi dia enggak percaya. Masa racun ditaruh dalam kulkas? Diminum juga saya haus. Dia orang pinter, bisa baca, tapi enggak percaya. Jadi begini, ngerti enggak ngerti, paham enggak paham, upah dosa maut. Kalau Anda berdosa, maut. Apa maut? Putus hubungan dengan Tuhan. Apa maut? Neraka kekal. Lupa, saya enggak ngerti. Maut. Saudara-saudara, ini penting buat saudara-saudara semua. Kalau Anda ngerti upah dosa itu maut, semua neraka hukumannya, terpisah dengan Allah. Tapi 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus diutus oleh Bapanya.
Dia datang ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya dia menebus dosa. Saya mau kasih pengertian sama saudara. Dosa yang ditebus bukan dosanya orang Kristen saja. Lagi, bukan dosanya orang Kristen saja. Tapi dosa seluruh isi dunia. Dia datang bukan untuk orang Kristen. Dia datang untuk seluruh umat manusia. Dia mau menanggung dosanya. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas ataupun perak. Tapi dengan darahnya sendiri. Dia bayar maut itu. Dengan nyawanya sendiri. Dia bayar maut itu. Maut, hukuman dosa. Dia mau tanggung di atas kayu salib. Jadi maut yang harus saya alami karena saya berdosa. Dosa kecil, dosa besar. Saudara juga dosa banyak, dosa sedikit tak peduli. Maut, saudara harus tanggung itu. Hukuman kekal, neraka, putus hubungan dengan Allah selama-lamanya. Dia datang karena kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Roh Kudus tolong kita bisa mengerti. Karena kasih-Nya. Loh Pak, jadi Yesus mati bukan untuk orang Kristen? Bukan. Yesus mati untuk siapa? Seluruh umat manusia. Seluruh suku bangsa. Dia datang untuk menebus dosa umat manusia. Nah, dia bayar itu. Keselamatan bukan karena usaha kita. Keselamatan bukan karena amal baik kita. Keselamatan sorga itu bukan karena kita berbuat yang baik, bukan. Tapi pemberian anugerah daripada Tuhan. Saya baca ayat yang luar biasa. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kamu diselamatkan oleh iman. Bukan usaha. Bukan amal baik. Bukan. Tetapi oleh iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus. Yang mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Jadi begini. Perhatikan baik-baik. Semua orang berdosa. Upah dosa itu maut. Allah karena kasih-Nya datang mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia, seluruh umat manusia. Kemudian kalau Anda mau percaya kepada Yesus, maka dosamu diampuni, sudah ditebus di atas kayu salib. Pak, saya nggak mau percaya. Saya nggak mau percaya Yesus. Ya nggak apa-apa. Saya nggak mau mengakui Dia juru selamat saya. Ya nggak masalah. Lalu tanggung sendiri dosamu. Tanggung sendiri hukumanmu. Apa upah dosa? Maut. Apa upah dosa? Neraka kekal. Tanggunglah sendiri.
Kalau saudara mau, ya ditanggung Yesus. Tapi Yesus mati bukan untuk orang Kristen, semua orang. Kalau Anda mau, dosamu diampuni. Tidak mau, nggak apa-apa. Nggak ada pemaksaan. Nggak ada pemaksaan. Tapi kalau Anda mau, dosamu sudah lunas dibayar. Dia tanggung. Kalau nggak mau, tanggunglah sendiri. Kalau saudara ngerti, saudara katakan amin. Ya, ini iman kekristenan. Jadi begini, keselamatan itu bukan timbang-timbangan, bukan. Banyak baiknya, Pak Pendeta, banyak yang baik, berat yang baik. Oh, selamat. Jahatnya cuma dikit kali. Jahatnya dikit kali ini pun tetap maut. Saya ambil contoh ya. Ada orang baiknya luar biasa. Ini hukum dalam dunia, hukum dalam dunia. Baiknya luar biasa. Dia sumbang sana, dia sumbang sini. Dia tolong sana, dia tolong sini. Baiknya luar biasa. Satu kali dia kena sandung satu masalah. Dia tersandung satu masalah. Gak sengaja dia pencemaran nama baik. Dilaporkan Pak polisi, diperiksa, diadili, masuk pengadilan. Pertanyaannya, apakah kebaikannya bisa membuat penghukuman dia karena pencemaran nama baik bisa terhapus? Gak bisa. Perbuatan baiknya yang luar biasa karena pencemaran nama baik tadi diproses hukum bisa hilang? Gak bisa. Tetap diproses, tetap dihukum, saudara-saudara. Baikmu begitu banyak, tapi ada dosa sedikit. Dosanya ini yang dihukum. Apa hukumannya? Maut. Neraka kekal selama-lamanya. Tapi puji syukur ya, ada kasih Allah yang begitu besar. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk kita semua. Percayalah, gak ada paksaan ya. Gak ada paksaan. Kalau Anda menerima Yesus hari ini, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa saya. Dosamu diampuni. Kalau hari ini saudara berkata, saya gak mau terima. Gak apa-apa. Tanggunglah kesalahanmu sendiri. Ya. Oke, selanjutnya saudara percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, percayalah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara-saudara yang mau dibaptis air, saya mengajak saudara-saudara, tundukkan kepala saudara, tundukkan kepala saudara, tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara, dan tirukan doa yang saya ucapkan. Saudara mau dibaptis artinya saudara mau terima Yesus lalu dibaptis. Tirukan doa yang saya ucapkan dengan bersuara. Tuhan Yesus, pada hari ini saya memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Mulai hari ini saya adalah anak Tuhan. Segala dosa saya Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Dan mulai sekarang Tuhan Yesus ada dalam hati saya. Saya menerima
Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya berjanji akan tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada hari ini malaikat di sorga bersorak-sorai karena ada orang-orang yang mau membuka hatinya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa saudara diampuni karena Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, setelah kita diampuni oleh dosa, oleh Tuhan, dosa kita diampuni, kita sudah dibayar lunas. Maka yang kita lakukan tetap mentaati perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara, ini penting sekali. Saudara, kita mengikuti jalan Tuhan. Kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mengiring Tuhan bukan cuma sampai baptisan air selesai, tetapi mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Sekali lagi, mengiring Tuhan bukan selesai sampai baptisan air, tapi sampai selama-lamanya. Tetaplah setia, setia beribadah. Nanti dalam sesi yang kedua saya akan menyampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian. Ya, dalam sesi yang kedua saya akan menceritakan ini, apa yang kita lakukan setelah kita dibaptis dan mengapa kita dibaptis secara selam. Puji Tuhan, kita akan break dulu sebentar. Dan nanti kita akan masuk dalam sesi yang selanjutnya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pimpinanmu dalam penjelasan baptisan sesi yang pertama ini. Tuhan memberkati dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali kita melanjutkan dalam sesi yang kedua dalam pengarahan baptisan. Dalam sesi yang pertama, saya mengajarkan bagaimana Yesus mengampuni dosa kita. Yesus mengampuni dosa saudara, menebus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak. Nah, saudara-saudara, setelah diampuni dosanya, bukan cuma diampuni ya, Yesus itu juga melepaskan dari ikatan-ikatan dosa. Dosa itu ngikat. Dosa itu membelenggu. Saya ambil contoh, misalnya merokok, ya, saudara-saudara, merokok itu tulisannya udah di mana-mana, di jalan-jalan, di mal-mal, kalau ada iklan rokok, di media sosial selalu ada tulisan di situ, merokok mengganggu kesehatan, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan, janin, dan seterusnya. Selalu. Dan itu memang udah diselidiki, dan itu memang sudah resmi diumumkan oleh pemerintah. Meskipun cukai rokok cukup besar pemasukan bagi negara, tapi negara sudah mengingatkan itu. Saudara-saudara, tentang bahayanya merokok. Tapi kalau sudah mengikat, gak bisa lepas. Ini contoh yang paling sederhana. Ini contoh yang kelihatannya paling kecil, merokok.
Nggak bisa lepas saudara-saudara, karena terikat. Tetapi ada kabar baik buat saudara-saudara sekalian. Yesus itu bukan cuman mengampuni, tapi dia melepaskannya dari ikatan-ikatan. Kalau saya bicara ikatan bukan hanya merokok. Kebencian itu mengikat. Perzinahan itu mengikat. Penipuan itu mengikat. Omong kotor, omong jorok, omong kasar mengikat. Tadi semua dipertanggungjawabkan. Tapi ini ikatan. Orang berkata nggak mungkin bisa lepas. Nggak mungkin bisa bebas. Kalau sudah orang-orang terikat dengan percabulan, perzinahan, mana bisa bebas. Gambar-gambar, video-video, film-film mana bisa lepas. Ya, itu kata orang-orang. Orang terikat sama minuman keras, orang terikat sama judi nggak bisa lepas. Rumah tangga sampai hancur nggak bisa lepas. Ada kabar baik. Saya bacakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Injil Yohanes 8 ayat 36 demikian bunyinya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Kamu pun benar-benar merdeka. Anda bukan hanya diampuni dosa, tapi Anda juga dimerdekakan, dilepaskan, dibebaskan dari segala macam ikatan dosa. Kalau ada di antara saudara yang mau dibaptis, dengar, perhatikan baik-baik. Anda harus dimerdekakan dari ikatannya. Apapun yang mengikat saudara-saudara, saudara harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Saudara harus membereskannya kepada Tuhan. Hari ini, pada waktu saudara mendengar pelajaran ini, masih ada kesempatan buat saudara-saudara sebelum saudara dibaptiskan air. Minta kuasa Tuhan bekerja dan membebaskan saudara. Ada beberapa di antara kita yang mendengar pengarahan dan penjelasan sebelum baptisan air. Saya mau kasih kesaksian. Ada satu saudara terikat rokok. 1 hari 4 bungkus. Saudara-saudara, bapak ini mau dibaptis. Saya memberikan penjelasan yang sama. Seperti ini. Anak itu memerdekakan kamu, merdekalah kamu dengan sesungguhnya. Setelah saya beri penjelasan, saya berdoa untuk saudara-saudara yang terikat oleh dosa dan mau dilepaskan. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang mau dibaptis juga sungguh-sungguh berdoa. Kuasa Tuhan turun, bebas saudara-saudara. Beberapa minggu kemudian mereka setiap minggu datang ibadah. Istrinya menemui saya. Setelah kebaktian selesai dia berkata, Pak Pendeta, saya heran. Ini betul-betul saya heran. Suami saya 4 bungkus 1 hari. Tapi pada waktu selesai berdoa, sejak hari itu 1 batang pun enggak. Biasanya kan orang dikurang-kurangi. Habis 4 bungkus jadi 3 bungkus, 2 bungkus, 1 bungkus, 10 batang, 5 batang, 1 batang, setengah batang, dikurang-kurangi. 1 hari dikurangi. Lama-lama lepas. Enggak. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, merdekalah kamu dengan sesungguhnya. Dan dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain. Narkoba itu mengikat. Judi itu mengikat. Saudara, bukan enggak cukup kuasa Tuhan, bukan enggak cukup kuasa Tuhan membebaskan saudara, bukan. Tapi beberapa banyak orang setelah didoakan, dianya yang enggak mau lepas. Bukan enggak cukup kuasa Tuhan membebaskan, dianya yang enggak mau bebas. Memang sengaja mengikatkan diri dengan hal-hal itu.
Ada sekumpulan monyet saudara-saudara di atas pohon. Ada penangkap monyet, pemburu monyet. Mau menangkap monyet. Caranya pakai bambu. Beberapa bambu perangkap monyet itu dipasang, diisi dengan kacang. Kesukaan monyet. Bambu itu diisi dengan kacang, monyet-monyet turun dari pohon sementara pemburu monyet sedang bersembunyi. Monyet itu mulai makan kacang itu, di sekitar bambu itu ada banyak monyet. Dan ketika sudah waktunya, pemburu monyet keluar dari tempat persembunyiannya dengan membawa jaring dan mau menangkap monyet-monyet itu. Mereka lari. Tapi sebagian monyet sayang dengan kacangnya. Maka dia ambil dengan porsi yang banyak. Dia masukkan tangannya beberapa monyet ini. Kemudian dia ambil sebanyak mungkin, semaksimal mungkin apa yang bisa diambil dari bambu-bambu itu. Rupanya tangannya tersangkut, gak bisa keluar saudara-saudara. Nyangkut. Maka dengan mudahnya pemburu monyet itu melemparkan jaring dan terkenalah tangkap monyet-monyet, beberapa ekor monyet. Apa yang terjadi? Monyet-monyet tadi waduh lemes. Akhirnya kacangnya yang begitu banyak yang dicengkeram tadi dilepaskan saudara-saudara. Ya dilepaskan begitu. Pada waktu dilepaskan, lo kok gampang bisa keluar dari bambu-bambu itu. Lo kok gampang bisa keluar. Iya. Dosa itu bukannya Anda gak bisa lepas. Tapi berapa banyak Anda tidak mau lepas. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, cukup kuasa Tuhan merdeka. Tapi Anda harus punya komitmen untuk tidak dekat-dekat dan tidak mau melakukan lagi. Ada seorang ibu judi, habis berapa ratus juta untuk judi, ratus juta. Kaya saudara-saudara. Satu kali waktu saya datang ke rumahnya, diajak satu saudara, dia bilang, oh saya kenal sama pendeta ini, oh pendeta yang terkenal itu dia kenal. Saudara-saudara, enggak usah sebut nama pendeta siapa. Dia kenal ini, sudah didoakan saya katanya. Pendeta ini, wah dikenal di mana-mana, mendoakan saya supaya saya enggak judi lagi. Tapi kok enggak bisa ya Pak ya? Bukan enggak bisa, saya bilang gitu. Anda yang enggak mau. Anda yang enggak mau kok. Kuasa Tuhan bisa, tapi Anda yang enggak mau. Anda harus punya kerinduan dan komitmen. Kuasa Tuhan cukup membebaskan saudara-saudara. Haleluya. Hari ini adalah hari kebebasan buat umat Tuhan. Yesus memerdekakan saudara. Sebelum kita lanjut, saya akan berdoa. Siapa yang terikat oleh dosa, datanglah sama Tuhan, sebut apa yang menjadi ikatan saudara. Tutup mata saudara. Sebut. Ikatan apapun, rokok, narkoba, judi, pornografi, perzinahan, percabulan, kebencian, dendam, penipuan, kata-kata kotor, kata-kata jorok, pergaulan yang gak sehat, yang gak baik. Ayo akui semua. Haleluya. 1-2 menit ini akui sama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara lakukan. Tapi percayalah, ada kuasa Tuhan yang besar membebaskan saudara-saudara. Dimanapun saudara dengar ini pengarahan, kalau ada ikatan, taruh tanganmu di dada. Saya akan doa sebentar. Setelah saudara mengaku sama Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja membebaskan dan melepaskan saudara. Haleluya. Haleluya. Sekarang berdoa, hamba-Mu bertindak atas kuasa Tuhan. Ikatan dosa apapun dilepaskan dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami sudah mengakuinya dan berkomitmen
firman dan kuasa Tuhan bekerjalah dalam nama Yesus. Merdeka, lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terimalah kemerdekaan itu. Terimalah dan mulai sekarang bebas dari ikatan-ikatan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudara dimerdekakan. Kalau ada di antara saudara-saudara yang pernah berhubungan dengan kuasa-kuasa si jahat, ini juga setelah saudara percaya Yesus, setelah saudara ambil bagian di baptis air, jangan hubungan lagi. Kadang-kadang ada orang yang berhubungan dengan kuasa-kuasa lain, bukan kuasa Tuhan. Kadang-kadang dengan jimat-jimat, benda-benda keramat. Kadang-kadang orang simpan itu di sabuknya, di sakunya, atau di bawah bantalnya, atau di bawah ranjangnya, atau di dalam tasnya, atau di dompetnya. Atau dulu saudara belum mengenal Tuhan, saudara dimandikan air kembang, atau diminumi air sesuatu oleh dukun dan sebagainya. Atau saudara sedang bermain-main dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan tuyul, atau dengan jailangkung, atau dengan okultisme, kuasa-kuasa yang lain. Kalau saudara jadi milik Tuhan, saudara percaya Yesus, jangan lagi berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap itu. Ataupun kadang-kadang saudara percaya ramalan-ramalan. Berapa banyak orang percaya ramalan bintang. Nah, kalau percaya Yesus jangan percaya ramalan bintang. Saudara percaya firman Allah, apa yang ditulis oleh firman Allah. Saudara yang pernah berhubungan dengan kuasa gelap, okultisme, pasang susuk supaya kuat, supaya cantik, atau ada benda-benda sesuatu yang saudara simpan untuk melindungi saudara, supaya saudara aman, itu harus saudara singkirkan loh. Jangan membuat hati Tuhan cemburu dengan itu. Anda percaya Yesus, Anda milik Yesus, dan jangan berhubungan dengan hal-hal yang lain. Kiranya Roh Kudus menolong saudara, memampukan saudara bisa memahami ini. Kalau ada di antara umat Tuhan, kadang-kadang bisa bicara sama arwah, kadang-kadang bisa bicara sama orang mati, kadang-kadang bisa seperti seorang dukun dan sebagainya. Mungkin dulu penari-penari dan sebagainya. Bisa mengundang arwah-arwah dan seterusnya. Lewat hari ini, ketika saudara dengar ini, saudara kan sudah jadi milik Tuhan. Mungkin saudara punya ilmu-ilmu yang tinggi dalam tubuh saudara. Ilmu bela diri, tapi juga disertai dengan kuasa-kuasa kegelapan. Itu harus dimerdekakan, itu harus dilepaskan. Saudara miliknya Tuhan. Benda ini bisa melindungi saya, Pak. Itu membuat Tuhan cemburu. Tuhan yang melindungi saudara-saudara. Ada satu bapak punya keris, harganya mahal pada waktu itu. Puluhan juta. Menurut bapak ini kerisnya itu bisa melindungi dia, menjaga dia. Bahkan dia pamerkan keris itu bisa berdiri katanya. Keris itu bisa seperti suara singa. Tiba-tiba dengar suara singa, melindungi dia. Dia bayar begitu mahal. Tapi satu kali bapak ini mau percaya Yesus, terima Yesus. Bukan keris yang melindungi dia, tapi Yesus Kristus yang melindungi bapak ini. Ini itu semua disingkirkan, benda-benda itu, barang-barang itu. Bukan benda yang menyelamatkan saudara, bukan salib kayu yang bisa menolong kita, bukan. Yesus yang bisa tolong. Kiranya Roh Kudus membuat kita mengerti. Apapun benda-benda itu, jangan membuat jadi jimat atau dikeramatkan. Percayalah Yesus dan lepaslah dari ikatan itu. Doa saya yang kedua hari ini,
Kalau Anda pernah berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap, Anda harus akui dan Anda harus bereskan. Percaya Yesus, jangan pernah kembali kepada kuasa-kuasa yang lain selain kuasa Tuhan. Jangan buat hati Tuhan cemburu. Semua tundukkan kepala. Meskipun kita sedang berada di tempat yang terpisah, tapi saya berdoa ada kuasa Tuhan yang besar. Ketika saudara mengikuti pembimbingan baptisan air ini, saya berdoa ikatan-ikatan dengan kuasa jahat lepas, bebas. Ada beberapa kali orang didoakan, kami doakan betul-betul mengalami kemerdekaan dari kuasa-kuasa yang lain. Sebab tubuhnya bukan milik kuasa yang lain, tapi milik Kristus. Saudara yang pernah ada hubungan dengan kuasa-kuasa lain, mungkin pernah minum air kembang, mungkin pernah dimandikan dengan air kembang, mungkin saudara pernah pergi bicara-bicara sama arwah, mungkin saudara pernah bermain-main dengan kuasa-kuasa atau ilmu-ilmu kuasa gelap, jai langkung, tuyul dan sebagainya. Mungkin saudara pernah magic dan sebagainya dengan kuasa-kuasa yang lain untuk hal-hal yang lain. Dengar, sekarang Anda milik Kristus. Dan Anda harus terputus hubungan dengan kuasa-kuasa lain. Anda mau dibaptis. Sekarang saya berdoa buat saudara-saudara. Ketika saudara pernah hubungan itu dimanapun saudara berada, saya akan putuskan itu. Saya akan putuskan hubungan dan kuasa gelap itu di dalam nama Yesus. Putus hubungan dengan kuasa-kuasa yang lain. Saudara jadi miliknya Tuhan. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya Anda milik Tuhan dalam nama Yesus. Dilepaskan dari kuasa-kuasa gelap. Hai kuasa gelap, engkau tidak berhak atas saudara-saudara kami ini. Karena saudara kami ini miliknya Tuhan. Lepas sekarang dalam nama Yesus. Tinggalkan sekarang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Benda-benda yang saudara keramatkan dan menjadi jimat, tidak selayaknya Anda simpan lagi. Tapi Anda harus serahkan itu dan disingkirkan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, saya akan lanjutkan. Yesus pelepas dosa. Tadi mengampuni, melepaskan dosa, juga melepaskan dari ikatan-ikatan kuasa jahat. Nah, kita masuk dalam pembahasan baptisan air. Pak, baptisan air diselam atau yang lain? Ya, ini menjadi beberapa pendapat, terjadi beberapa pendapat. Kalau saya enggak diselam bagaimana? Alkitab memberi contoh buat kita. Baptisannya Tuhan Yesus, saya nanti baca, saya tunjukkan. Itu diselam. Ya. Saya baca Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Markus 1 ayat 10, coba perhatikan. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, ini baptisan Tuhan Yesus. Coba keluar dari air. Kalau airnya cuma 1 gelas atau airnya cuma 1 botol, gak bisa keluar dari air. Ya. Saudara bisa mengerti ini? Amin. Keluar dari air. Jadi diselam keluar dari air. Satu contoh lagi. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-39.
Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Filipus membaptis seorang bendahara raja, seorang sida-sida yang percaya kepada Yesus. Saya tidak sempat menceritakan dengan lengkap. Tapi ketika mereka dibaptis, sida-sida ini dalam perjalanan jauh. Sida-sida ini bukan orang yang miskin, orang kaya, bendahara raja. Apa enggak bawa air? Bawa. Apakah enggak bisa dibaptis dengan sedikit air? Tunggu, cari tempat yang banyak air. Tadi kita baca, ya. Mereka ayat 38, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya, perhatikan, turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia, turun ke dalam air. Ayat 39, setelah mereka keluar dari air. Sekali lagi, kalau airnya cuma 1 gelas, mana bisa turun ke dalam air. 1 botol mana bisa turun ke dalam air. Apalagi keluar dari air, saudara-saudara. Ini contoh dalam Alkitab. Oleh sebab itu kita melakukan pembaptisan selam. Nah, yang ketiga, arti dari baptisan dalam bahasa aslinya itu disebut baptizo. Sekali lagi, baptizo bahasa aslinya. Dalam bahasa Inggris, baptism. Arti kata adalah diselamkan. Oleh sebab itu kita baptisan selam basah dari ujung rambut sampai telapak kaki. Basah semua. Diselamkan. Saya mau baca satu ayat lagi. Baptisan itu adalah penguburan. Coba kita baca. Roma pasal yang ke-6. Makanya kita dibaptis, diselamkan. Roma 6 ayat yang ke-4. Roma 6 ayat yang ke-4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan itu penguburan. Penguburan. Nah, Anda pernah ke kuburan bukan? Penguburan. Coba kalau di kuburan. Pernah enggak kelihatan di kuburan? Tangannya di atas tanah. Tangannya saja. Halo, enggak ada. Semua dikubur. Atau kepalanya tok nongol. Bisa goyang-goyang. Enggak ada. Semua masuk. Masuk mana? Tanah. Dikubur kok namanya. Iya kan? Jadi baptisan itu penguburan. Kematian. Hidup yang lama dikubur. Dan bangkit dalam hidup yang baru. Nah ini. Ini poin penting Bapak Ibu Saudara. Anda dibaptiskan dalam air ini sebagai satu acara. Bukan hanya sebagai sakramen gereja. Tetapi ini merupakan satu lambang dan satu arti. Bukan cuma kita mengalami dapat surat baptisan. Tapi ini satu hal yang sangat indah. Sebab penguburan bersama-sama, dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Apa yang dikuburkan? Hidup yang lama. Kalau Anda mau dibaptis, tadi harus ngaku dosa.
Tadi harus minta ampun sama Tuhan. Percaya. Setelah percaya bukan selesai, dibaptis. Dibaptis penguburan. Apanya yang dikubur? Hidup yang lama. Coba kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama udah dikubur, yang lama udah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama itu apa? Dosa-dosa, masa lalu yang jahat, yang jelek, ikatan-ikatan dikubur. Saudara keluar, setelah dibaptis Anda adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Ciptaan yang baru. Haleluya. Nah, ini penting loh. Jadi arti baptisan ini bukan kita cuman basah kuyup masuk ke dalam air. Bukan Bapak Ibu, saudara sekalian. Penguburan. Loh, apanya yang dikubur? Manusia lama. Dikubur bersama-sama Kristus dan bangkit menjadi manusia yang baru. Kamu adalah ciptaan baru. Saudara-saudara yang dibaptis air, pegang ini. Pegang ini. Anda ciptaan baru. Anak anjing seperti anjing. Mana ada anak anjing itu seperti monyet. Anak kucing seperti kucing. Anak ikan, ya seperti ikan. Anak burung, ya kayak burung. Anak Allah, ya seperti Allah. Haleluya. Iya dong. Anda dan saya seperti Allah. Haleluya. Coba saya baca. Ayo. Supaya jelas saudara bisa mengerti. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anda anak Allah, saya anak Allah, seperti Allah. Haleluya. Anda bukan seperti monyet, seperti Allah. Haleluya. Pak, seperti Allah? Ya. Yang lama lenyap. Sifat-sifat, tabiat karakter Anda berubah. Coba saudara lihat tunas kelapa. Tunas kelapa paling sekian. Tapi tahu enggak? Di dalam tunas kelapa ini terkandung batang pohon kelapa yang tinggi. Dalam tunas kelapa ini terkandung buah kelapa. Dalam tunas kelapa ini terkandung daun pohon kelapa yang begitu banyak, yang menyejukkan di tepi pantai. Di dalam tunas kelapa. Tapi kalau tunas kelapa ini enggak ditanam, ya enggak tumbuh-tumbuh. Ditanam terus tumbuh. Kita lihat tunas kelapa, kita lihat ada batangnya ini, ada pohonnya. Belum, ditanam dulu, tumbuh. Haleluya. Roh Kudus tolong kita bisa mengerti. Karakter, sifat, tabiat ilahi sudah ada pada saudara-saudara. Tapi harus tumbuh. Tapi berapa banyak orang Kristen setelah baptisan air gak tumbuh-tumbuh. Sifat karakternya ya pancet, tetap seperti yang lama. Harus tumbuh, berubah. Yang dulu gak bisa mengasihi, sekarang bisa mengasihi.
Ini proses harus ditumbuhkan. Oleh sebab itu setelah baptisan air bukan selesai. Anda harus tumbuh. Nah, ini penting. Banyak orang Kristen yang berkata begini, udah kok aku udah baptis kok, selesai. Udah? Tujuannya apa? Baptis, selesai. Belum. Baptis itu baru saja lahir. Baru saja lahir. Seorang ibu baru melahirkan, ibu tadi berkata, "Hore, udah lahir anaknya 3 kilo, hore, lahir." Selesai, bye-bye nak, udah lahir kan, bye-bye, ditinggal. Matilah bayi itu. Enggak, baptisan air itu baru permulaan. Anda percaya Anda dibaptis, setelah itu tumbuhlah. Ayo, jadi orang Kristen mesti bertumbuh secara rohani. Saya dibaptis tahun 87. Sekarang waktu video ini dibuat 2020. Berarti sudah 33 tahun yang lalu saya dibaptis air. Pertanyaannya, apakah saya tumbuh? Ya, saya tumbuh. Saya rindu terus bertumbuh. Karakter ilahi muncul, sifat-sifat ilahi muncul. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertumbuhan rohani perlu. Buat saudara yang akan dibaptis, saya tunjukkan satu buku lagi. 7 kebutuhan pokok rohani. Sekali lagi, 7 kebutuhan pokok rohani. Yang ditulis oleh Bapak Pendeta Dr. Yusuf B.S. Buku ini saudara miliki, enggak mahal. Masih lebih mahal semangkuk bakso plus teh obeng. Ya, hitung sendiri berapa. Ini buku murah, tapi ini luar biasa. Baca, saudara-saudara. 7 kebutuhan pokok rohani. Kayak bayi tadi. Habis lahir, udah selesai. Belum, tumbuh. Kalau bayi habis lahir, selesai. Mati dia, saudara-saudara. Gak tumbuh. Ibu-ibu seneng gak? Bayinya lahir 3 kilo. Kemudian 6 bulan lagi tetap 3 kilo. Wah, gak mau. 1 tahun lagi tetap 3 kilo. Waduh, yang gak mau. Tambah panjang, tambah gemuk. Gemuk ya, pipinya gede. Gitu ya. Saudara-saudara, itu pertumbuhan, itu normal. 1 tahun mulai bisa berdiri, berjalan. Kalau 1 tahun gak bisa apa-apa saudara-saudara. 2 tahun, 3 tahun berdiri aja gak bisa. Ya ibunya, bapaknya, loh nak kenapa ini ya gitu. Jadi harus bertumbuh. 7 kebutuhan pokok rohani. Jadi setelah dibaptis Anda harus perhatikan ini. Yang pertama, suci. Suci ini kebutuhan pokok rohani. Orang dunia ada 3 kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan. Ya. Nah ini suci. Suci ini kebutuhan pokok. Pak, mana peduli suci. Kalau kerja, lamaran, masa butuh ijazah suci. Nah itu orang dunia. Gak butuh ijazah suci, gak ada. Tapi ini penting Bapak Ibu. Sementara yang lain hidup dalam dosa, Anda dan saya tetap hidup dalam kesucian. Yang mau katakan amin. Ya, suci. Ini kebutuhan pokok loh, suci. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata 1 Petrus pasal yang pertama. Saudara, kebutuhan pokok yang kedua, setelah dibaptis Anda harus ngerti ini. Yang pertama, tetap hidup dalam kesucian. Ada tawaran, ada kesempatan, ada tawaran-tawaran. Anda tidak mau, aku mau tetap hidup suci. Yang kedua, salib. Anda tetap harus pikul salib. Ya,
Banyak orang gak mau pikul salib. Meskipun susah, meskipun menderita, meskipun dalam keadaan yang sulit, tetap ingat salib. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ada satu anak Yud, ketika dia percaya kepada Yesus, ketika dia dibaptis, orang tuanya marah banget, saudara-saudara. Dipukul. Saudara-saudara yang dibaptis hari ini, mungkin orang tua saudara percaya Kristen. Saudara malah didorong untuk dibaptis. Tapi ini enggak, anak Yudnya malah dipukul. Dia panggil saya Koko pada waktu itu. Kok aku dipukul? Aku ke gereja enggak boleh. Dan sebagainya. Tapi anak muda ini, meskipun susah, meskipun menderita, dia tetap pikul salib. Menyangkal diri. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-9, saya baca ayat yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, perhatikan baik-baik ayat ini. Demikian bunyinya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bukan gini ya, saya pikul salib, ambil kayu, tolong Pak Tukang buatin kayu, saya pikul, saya jalan. Bukan. Bukan itu. Pikul salib itu, menyangkal diri itu adalah ada tawaran, ada kesempatan buat dosa, ada tawaran berzina, ada kesempatan untuk tidak jujur, ada kesempatan balas dendam, ada kesempatan melampiaskan hawa nafsu. Pikul salib menyangkal diri. Enggak. Aku enggak mau. Aku mengiring Yesus. Loh ini enak buat daging. Enggak. Aku mau iring Yesus. Pikul salib, menyangkal diri. Setiap hari. Bukan hari Minggu aja saudara pikul salib. Wah hari Minggu. Wah pikul salib, menyangkal diri. Bukan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sampai hari Minggu. Setiap hari pikul salib. Ini tadi menyangkal diri, pikul salib. Setiap hari. Jadi kebutuhan pokok rohani yang kedua. Salib. Yang pertama suci. Yang kedua salib. Yang ketiga persekutuan tubuh Kristus. Nah ini. Anda nggak bisa sendiri. Kekristenan itu ngumpul-ngumpul sesama tubuh Kristus. Jadi sudah dibaptis, oh selesai. Oh enggak, belum. Harus bersekutu. Coba ada persekutuan kelompok kecil di gereja, ikutlah bersekutu. Jangan cuman berdagang saja, jangan cuman kerja saja, jangan cuman di rumah saja, ada persekutuan. Saudara mesti ikut dalam persekutuan. Persekutuan kelompok kecil dan persekutuan kelompok yang besar. Yang besar di mana? Di gereja. Yang kecil di mana? Di rumah. Persekutuan tubuh Kristus.
lokal, dalam satu gereja, dan antar gereja, bahkan tubuh Kristus satu dunia. Kita diciptakan bukan untuk sendirian, individualis, bukan. Kita bersekutu satu dengan yang lain. Sudah 3 saya sampaikan kebutuhan pokok rohani. Yang pertama adalah suci. Yang kedua salib. Yang ketiga sekutu, persekutuan. Jadi ingat 3S. Bukan S3, 3S. Ya. Yang pertama adalah suci, yang kedua salib, yang ketiga sekutu, 3S. Lagi sekali, yang pertama adalah suci, yang kedua adalah salib, yang ketiga adalah sekutu, persekutuan. Ayo lanjut lagi, ada 4 poin lagi. Yang keempat lah ini. Habis baptisan belum selesai, harus punya kebutuhan pokok rohani yang harus kita kerjakan. Yang keempat apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Katakan sama-sama saya, firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini seperti makanan. Ayo, ada bayi nggak makan? Puasa, diajari puasa. Nak, puasa ya nak? Nggak bisa. Ibu-ibu memberi minum ASI. Ini makanan buat si anak, ya toh? ASI. Ini firman Tuhan ini kayak makanan jiwa kita. Saudara-saudara yang akan dibaptis, saudara ingat, perhatikan baik-baik. Saudara harus terus makan tiap hari. Makan apa, Pak? Om, makan apa? Makan firman. Diapain makan firman? Alkitab saudara baca. Ya, baca Alkitab, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kalau mau tumbuh rohani, ini kebutuhan pokok, firman. Saudara tanya sama saya, Pak, Om, bacanya kayak mana Om? Bacanya urut saja. Jangan lompat-lompat, diurutkan. Dari mana kita memulainya? Dari Injil Matius. Ayo. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul sampai Wahyu. Tiap hari kita baca secara urut. Ya. Perhatikan, baca firman itu secara urut. Berurutan. Jangan lompat-lompat. Jangan juga hari ini baca, besok enggak. Jangan. Tiap hari Anda harus membacanya. Ambil keputusan saudara baca Alkitab tiap-tiap hari. Ya. Tiap-tiap hari ambil waktu baca Alkitab. Pak, saya sibuk, enggak ada waktu. Nah, pertanyaan saya begini. Kamu sibuk, tapi bisa kerja enggak? Cari duit? Bisa. Kalau cari duit bisa. Makan bisa? Oh ya tetap bisa saya makan. Masa kerja cari duit enggak bisa makan? Makan saya. Jam istirahat jam berapa? Jam 12. Makan? Makan. Baca Alkitab? Nah, enggak bisa. Sibuk? Sibuk. Loh. Cuma jasmani dikasih makan, rohani enggak dikasih makan, kering kerontang. Mati rohani. Bayi nggak dikasih makan, minum, mati dia. Anda harus baca Alkitab. Tadi saya bilang Matius sampai Wahyu, lalu Kejadian, lagi baca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai Maleaki, mulai lagi Matius, terus setiap hari. Setiap hari libur ya, ada libur, baca tiap hari. Berapa fatsal Om?
4 fatsal, 5 fatsal. 1 tahun kalau saudara baca 4-5 fatsal, habis 1 Alkitab. Habis 1 Alkitab. Minimal setahun sekali lah saudara baca 1 Alkitab. 1 Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Om, saya bukan pendeta, tapi rohanimu tetap butuh makan meskipun Anda bukan pendeta. Masa pendeta yang butuh makan saja rohani? Jemaat gak perlu makan, saudara gak perlu makan? Oh harus, itu kebutuhan pokok rohani. Saya harap saudara bisa mengerti, yang akan dibaptis ini bisa mengerti. Anda butuh makan makanan rohani, ya, firman Allah. Langit bumi lenyap, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Loh, ini buku ajaib loh. Coba Anda yang lulusan SD, kalau baca Alkitab seperti Yesus. Lulusan SMP baca Alkitab seperti Yesus. Mana ada buku panduan gini, SD ganti buku waktu naik kelas 1. Masa ini Ibu Budi, Bapak Budi ke pasar. Nanti kelas 6 belajar itu, ini Ibu Budi pergi ke mall. Mana? Ya udah pelajaran ganti, buku ganti, panduan ganti, Alkitab gak pernah ganti, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Amin. Iya. SMA, S1 tetap ini. Ketinggalan zaman? Enggak, up to date. Zaman dulu ya ini, sampai sekarang ya ini, selama-lamanya ini. Langit bumi lenyap, firman Allah tetap untuk selama-lamanya kok. Luar biasa. Mana ada buku kayak gini? Firman Allah kekal selama-lamanya. Saya baca tiap hari kok. Oh ya Bapak pendeta, Anda juga karena butuh makan. Ya, yang kelima, pelayanan yang suci. Ya ini butuh. Bukan cuman kita baca firman, saudara butuh melayani Tuhan dan melayani sesama. Ikutlah ambil bagian, mulai ikut melayani. Melayani kayak mana? Jangan pikir melayani cuma berdiri khotbah, bukan. Mendoakan orang ini juga pelayanan. Memberikan sesuatu persembahan untuk pekerjaan Tuhan ini juga pelayanan. Saudara nyapu, bersihkan gereja, ini juga pelayanan. Menolong orang lain, ini juga pelayanan. Pelayanan yang suci. Firman Tuhan, pelayanan. Lagi yang kelima. Pelayanan yang keempat, yang kelima ada firman Tuhan yang keempat, yang kelima pelayanan, yang keenam doa, ya. Doa. Saudara-saudara, orang Kristen doa, tapi bukan doa 5 kali satu hari ya. Om, ada doa 5 kali satu hari. Iya. Apa om? Bangun tidur, makan pagi doa, makan siang doa, makan malam doa, mau tidur doa 5 kali satu hari. Bukan itu. Kalau gitu makan gak perlu doa? Harus. Bangun tidur perlu doa? Perlu. Mau tidur berdoa? Iya. Lalu doa apa ini? 1 ayat yang paling pendek dalam Alkitab. Saya mau baca. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Gini bunyinya. Paling pendek ini. Paling pendek ayatnya dalam Alkitab. Gampang membacanya. Ingatnya gampang. Menghafalnya gampang. Apa bunyinya? Tetaplah berdoa. Ya, langsung bisa saudara. Bunyinya apa? 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa. Ini gampang kan? Terjemahan lain bilang berdoalah senantiasa. Loh iya. Doa itu nafas. Firman Tuhan itu makanan. Bayi butuh makan. Bayi butuh nafas. Jangankan bayi, orang segede saudara juga butuh makan. Butuh nafas. Saya enggak butuh nafas. Apanya? Coba kalau orang sudah sakit di rumah sakit, itu oksigen bayar saudara-saudara.
kasih oksigen itu, hitung itu berapa duit itu. Tapi Tuhan kita memberikan oksigen buat saudara bisa hirup, nyedot tiap-tiap hari, tiap saat, tiap kali, tiap menit. Nyedot berapa kali sedotan gratis. Jasmani kita tahu Tuhan begitu baik sama kita. Tapi rohani Anda butuh bernafas. Apa nafas? Doa. Berdoa senantiasa. Pak, saya lagi nyapu-nyapu, bisa berdoa? Bisa. Doanya orang Kristen harus tutup mata? Bisa tutup mata. Tapi bisa melek juga berdoa kok. Nyetir mobil bisa berdoa? Bisa. Lupa nyetir mobil kok bisa berdoa? Ya jangan tutup mata kalau nyetir mobil, no bro, masuk rumah sakit. Nyebrang bisa berdoa? Bisa kok. Tutup mata? Enggak, melek. Buka mata lebar-lebar, lihat kanan kiri sambil berdoa. Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Oh, ada mobil, berhenti dulu. Di sekolah bisa berdoa? Bisa. Waktu ujian bisa berdoa? Bisa. Jangan keras-keras ganggu yang lain. Sambil masak bisa berdoa? Bisa. Di kamar saudara juga bisa berdoa sambil tutup mata. Konsentrasi, hubungan dengan Tuhan. Doa itu nafas. Hubungan dengan Tuhan, komunikasi. Loh, komunikasi itu harus dua arah. Kita bicara sama Tuhan, Tuhan bicara sama kita. Saya mengajak semua peserta baptisan air harus berdoa tiap hari, harus baca Alkitab tiap hari. Kalau ada suami istri, doa bareng itu luar biasa loh. Saya tiap-tiap pagi doa bareng sama istri dan anak-anak saya. Doa bareng, baca Alkitab bareng, bersama, sama istri, sama anak-anak. Sama juga ada satu saudara yang tinggal di rumah, saya ajak berdoa bersama. Tiap hari, iya, sampai hari ini, betul. Karena saya perlu, karena Bapak Pendeta, meskipun siapa saja perlu doa. Ini kebutuhan pokok, bukan kebutuhan pokoknya pendeta. Kebutuhan pokok rohani. Ya, jadi yang keenam adalah berdoa. Yang ketujuh beribadah. Ya, mungkin di tengah-tengah masa pandemi ada beberapa gereja yang masih online. Tapi di gereja ya ada beberapa yang sudah onsite datang di gereja. Pasti satu kali Tuhan akan beri kesempatan kita berkumpul di gereja. Perlu Pak datang? Perlu. Wah, saya kerja pada hari Minggu. Atur waktu. Bisa ibadah pagi, bisa ibadah sore. Saudara atur waktu. Karena ibadah ini kebutuhan pokok rohani. Saya baca ayatnya ya. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25 begini bunyinya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini penting. Banyak orang menyepelekan, nggak perlu ibadah. Enggak perlu salah, ini kebutuhan pokok rohani. Ada 7 ya, mudah-mudahan saudara ingat. 1, suci. 2, salib. 3, sekutu. Yang keempat, firman. Yang kelima, pelayanan. Saudara butuh pelayanan. Maksudnya saudara ikut ambil bagian dalam pelayanan. Yang keenam, doa. Doa. Yang ketujuh, ibadah. Haleluya. Saya percaya. Tadi saya terangkan panjang lebar dalam 2 sesi. Ini untuk membekali sehingga saudara bukan sekedar basah kuyup baptisan air dengan menyelam. Tetapi dengan selam. Tetapi saudara juga dibekali. Bagaimana langkah selanjutnya saudara bertumbuh
di dalam Tuhan. Saya kira saudara pegang pengertian-pengertian ini, saudara hidup yang baru bersama-sama Kristus dan jadi ciptaan yang baru. Saudara adalah anak Allah. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami mendengar pengajaran firman Allah untuk membekali kami semua sebelum kami baptisan air. Tuhan tolong meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu, mengiring Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya, tetap setia, pikul salib menyangkal diri tiap-tiap hari. Oh, terima kasih, pelajaran ini boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu Yesus. Ini doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.